mempersembahkan keluarga kita kepada Tuhan. Tuhan itu sungguh baik Bapak dan Ibu untuk kita semuanya. Oleh karena itulah pada hari ini kita mau menyembah Dia, kita mau bersyukur kepadanya dengan segala keluarga kita. Oleh karena perlindungannya bahkan berkat-berkatnya kepada kita semuanya selama 1 minggu ini. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita akan masuk dalam ibadah kita. Namun sebelumnya mari kita mempersiapkan diri kita semua masuk di dalam menyongsong hadirat Tuhan untuk mengambil saat teduh, fokus kepada hadirat Tuhan. Kita mari sejenak ambil saat yang teduh. Kita saat teduh. Saat itu selesai, jemaat Tuhan, kami undang kita sama-sama berdiri. Kita puji Tuhan dari nyanyian rohani kita Bapak dan Ibu nomor 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari anaknya Yesus Kristus dan pertolongan Roh Kudusnya. Amin. Jemaat Tuhan, kami persilakan kembali. Kita kembali puji Tuhan dari pujian kita nomor 24 ayat 1 sampai ayat yang kedua. supaya Tuhan terus mengampuni segala dosa kita itu,
Maka oleh karena itu mari kita memohon pertolongan daripada Tuhan melalui doa keampunan dosa pada acara kita yang mari kita mulai. Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang menjadikan semesta alam, hakim segala manusia, dengan sedih hati kami mengaku dosa-dosa dan kejahatan yang selalu kami perbuat melawan Tuhan dan Raja kami. Hati kami sangat sedih dan menyesal mengingat akan segala kesalahan itu, dan dengan sungguh-sungguh kami bertobat. Kasihanilah kami ya Bapa yang berkasihan, ampunkanlah kami, tolonglah kami dari saat ini, agar kami dapat melayani-Mu dan berkenan kepadamu dalam pembaharuan hidup, menghormati dan memuliakan nama-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita berdoa pribadi Bapa dan Ibu pada Tuhan. Kiranya Tuhan terus bermurah hati mengampuni segala dosa-dosa kita, sehingga terus kita berkenan di hadapan Dia. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus Bapa dan Ibu. Mari kita mulai. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita kembali puji Tuhan Bapa dan Ibu dari lagu pujian kita nomor 204 ayat 1 sampai ayat yang kedua.
bergantian yang terambil dari kitab Mazmur 105 ayat 1 sampai ke 6, ayat 16, 22 sampai 5b. Untuk memuliakan Tuhan, mari kita sama-sama berdiri. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lalu. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekehendak hatinya dan mengajarkan hikmah kepada para tua-tuanya dan memegang segala pengajarannya. Haleluya, amin, mulia bagi Bapa. Kita dengarkan sebagai nats peneguhan berdoa untuk kita hari ini, tertulis dalam kitab Roma pasal yang ke-10 ayat 5 sampai dengan 15. Roma pasal 10 ayat 5 sampai dengan 15. Kemudian untuk kita dengarkan bersama. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hati, siapakah akan naik ke surga? Yaitu untuk
Atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apa katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yaitu di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Orang kaya bagi semua orang yang berseru kepada-Nya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepada-Nya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan, merenungkan, bahkan melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu, sejenak kita masuk dalam warta zaman kita. Gembala sidang, speaker dan majelis jemaat mengucapkan salam sejahtera bagi kita semua Bapak dan Ibu. Salam sehat, salam beribadah, salam kasih persaudaraan untuk kita semuanya. Kiranya untuk perjalanan hidup kita selanjutnya Tuhan memberkati kita sehingga kita tetap dapat beribadah untuk minggu-minggu selanjutnya. Kegiatan kita untuk ibadah Bapak dan Ibu tetap 2 gelombang minggu depan, dan petugas kebaktian kita minggu depan tanggal 30 Agustus sudah dapat dituliskan dibuat di sana supaya semua mempersiapkan diri. Laporan keuangan pada minggu kemarin, persembahan kebaktian minggu 16 Agustus 2020. Persembahan pagi yang pertama 500, persembahan kedua 1.060.000, ke depan 315, dan hadir 87 orang. Dan di gelombang kedua persembahan pertama 214.000, persembahan kedua 265.000, ke depan 410.000, yang hadir 70 orang. Ucapan syukur dari Saudara Al-Naira Nainggolan ke gereja 300.000. Keluarga kita atas kesehatan dan berkat Tuhan bagi keluarga memberikan pada pendeta Kasrai 500.000 rupiah, pendeta Fira 300.000 rupiah, leader 200.000 rupiah. Dari NN atas kesehatan dan penyertaan Tuhan bagi keluarga gereja diberikan 200.000 rupiah. Persepuluhan Bapak dan Ibu kami koreksi di sana, yang nomor 2 dari Saudara Kristi Situmoran di sana itu adalah Kristi Situmean, supaya kita bisa koreksi masing-masing. Dan sebenarnya itu Bapak dan Ibu itu inisial dan nama sudah pas. Nah, warna sari bagi jemaat yang datang beribadah di gereja, Bapak dan Ibu tetap melakukan sesuai dengan protokol kesehatan supaya kita dapat sehat semua dan supaya kita dapat terus menikmati karya Tuhan di dalam kehidupan kita bersama.
Dan setelah selesai ibadah Bapak dan Ibu, boleh kita langsung pulang ke rumah untuk sementara dalam keadaan situasi kita sekarang ini. Dan tetap kita beribadah ini melakukan live training, dan apabila ada Bapak dan Ibu jemaat kita yang berkebaktian di rumah, dan kalau ada yang mengumpulkan persembahan juga di rumah perpuluhan, supaya disetorkan ke ketua ataupun LS masing-masing di sektornya. Dan sebagai jemaat di mana-mana kuliah Tanjung Sari Bapak dan Ibu yang memberikan perpuluhan di bulan Juli, boleh dilihat di lembaran terakhir ini. Yang kedua, ada tambahan Bapak dan Ibu. Berita sukacita telah lahir seorang putri di keluarga di Kubang, Burus Murat pada tanggal 22 Agustus 2020, dan kelahirannya ada di rumah sakit Hermina Bapak dan Ibu. Kondisi bayi dan Ibu dalam keadaan sehat dua-duanya. Mari kita sama-sama berdoa untuk keluarga ini sehingga putri yang baru lahir dapat menjadi orang yang baik di hadapan Tuhan. Dan sebagai ucapan syukur Bapak dan Ibu, di tengah-tengah keluarga di Kuba Bersunuran, ucapan syukur ke gereja diberikan 300.000 dan perpuluhan 300.000 rupiah. Dan demikian Bapak dan Ibu warga jemaat kita untuk hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan memberkati pekerjaan kita, bahkan memberkati kesehatan kita dalam keluarga masing-masing. Terpujilah nama Tuhan kita Bapak Yesus Kristus. Kita akan sampai Bapak dan Ibu untuk mendoakan itu dalam dua syafaat yang kedua yang dibawakan oleh Bapak Elesius Tumora. Namun sebelumnya kita sambut doa ini melalui lagu pujian kita, Yesus Engkau Juru Selamat. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami, Yesus Kristus yang maha mulia dan maha baik. Kami sungguh bersyukur buat segala kasih-Mu yang selalu menyertai dan melindungi kami, sehingga kami ada di tempat ini memuji-muji nama-Mu, mengagungkan Engkau saja. Terima kasih Bapa buat segala anugerah-Mu yang sudah Engkau berikan bagi kami di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, baik juga dalam pribadi masing-masing. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan buat kesehatan yang terus Tuhan berikan bagi kami. Berkatilah kami yang sudah hadir di tempat ini ya Tuhan. Berkatilah ibadah kami dari awal dan sampai akhir. Biarlah hanya nama Tuhan kami muliakan. Tuhan Bapa di surga, kami telah memuji-muji Engkau dan memuliakan Engkau. Itulah tanda sebagai rasa syukur kami kepadamu. Itulah tanda bahwa kami menyenangkan hati Tuhan dalam hidup kami. Walaupun di tengah kehidupan kami banyak suka duka yang kami hadapi, banyak pergumulan yang kami sudah jalani, bahkan yang sudah kami lewati, bahkan yang belum dapat kami lalui lagi ya Tuhan. Tetapi kami percaya kepadamu, Engkaulah Tuhan dan Raja kami, Juru Selamat kami, tempat kami berseru,
tempat kami mengadu. Kepadamu kami mohon, tolonglah kami. Walaupun kami berdosa, kami selalu mengingat Engkau, bahwa Engkau adalah kami yang Maha Pengampun. Ampunilah kami ya Tuhan, agar kami layak memuliakan Tuhan, bahkan layak menaikkan doa permohonan kami pada saat ini. Tuhan Bapa di surga, kami juga bersyukur ya Bapa buat segala kemurahan-Mu, berkat-Mu yang sangat luar biasa. Engkau telah memberikan sukacita besar bagi kami, secara khusus buat keluarga Bapak Jody Purba dan Ibu Polusi Nurat. Engkau telah menganugerahkan seorang putri bagi mereka. Biarlah putri yang sudah mereka terima selalu menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan, dan menjadi sukacita besar bagi keluarga mereka. Berkatilah putri yang sudah Tuhan berikan pertumbuhannya dan kesehatannya, dan berkatilah ibu yang saat ini masih dalam rumah sakit. Biarlah Tuhan menyertai keluarga ini. Bapa di surga, kami juga bersyukur buat segala usaha pekerjaan kami yang sudah kami lakukan dalam hidup kami satu minggu ini. Tuhan, kami serahkan itu sepenuhnya kepada-Mu, buat keuntungan maupun kerugian yang kami terima. Kami selalu syukuri itu, karena itu adalah pemberian Tuhan dalam hidup kami. Kami terus berdoa, Engkau yang memberkati segala usaha pekerjaan kami. Jadikanlah usaha pekerjaan kami selalu memuliakan Tuhan, dan ajar kami ya Tuhan selalu takut akan Tuhan lewat usaha pekerjaan kami. Tuhan Bapa di surga, kami berdoa buat semua jemaat Tuhan G5 nomor Tulita Tusa. Berkatilah semua yang Tuhan jemaat, mulai dari anak-anak kecil sampai kepada orang tua. Engkau yang melindungi menjaga kami dimanapun kami berada. Yang sakit tolonglah Tuhan, Engkau menyembuhkan. Dalam kuasa, dalam kasih, pasti Engkau memberikan kesembuhan. Yang lemah Engkau kuatkan ya Tuhan. Yang susah kemarin Tuhan hidupkan mereka dengan Roh Kudus. Yang terluka pulihkanlah Tuhan dengan kuasa. Bapa di surga, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa kami ini, negara kami ini menjadi bangsa kesukaan bagi Tuhan, menjadi negara yang menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Biarlah Engkau ciptakan ya Tuhan kedamaian bagi bangsa kami. Beri hikmat bijaksana bagi pemimpin kami, pemerintahan kami yang ada di pusat sampai ke desa-desa. Berikan takut akan Tuhan bagi mereka, supaya boleh bangsa ini makmur dan sentosa, dan damai sejahtera ada bagi kami. Bapa di surga, kami juga berdoa buat para hamba-Hamba-Mu yang berbagian dalam pelayanan ini, dimanapun hamba-Hamba-Mu yang melayani di sana. Berkatilah semua pelayanan ini Tuhan. Jadikanlah semua hamba-Hamba-Mu menjadi hamba yang setia dan taat melayani untuk kemuliaan Tuhan. Kami menyerahkan para majelis, speaker, guru Injil, para pendeta, amat terlebih bishop yang ada di wilayah 1 dan wilayah ini. Pakailah semua yang Tuhan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Jadikanlah kami semua menjadi pelayan Tuhan, pelayan yang setia dan taat, dan yang takut akan Tuhan. Bapa di surga, kami juga memohon kepada-Mu buat firman yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu. Berikanlah hikmat dan kepintaran bagi hamba-Mu di saat menyampaikan firman, agar firman itu boleh kami terima dan menjadi kekuatan yang baru dalam hati dan pikiran kami, dan kami andalkan dalam hidup kami. Ya Tuhan, segala anak-anak kami yang masih bersekolah di rumah, yaitu dari tambahkan bagi anak kami Tuhan kerajinan belajar, supaya anak kami menjadi anak yang pintar dan mendapatkan masa depan yang baik oleh karena kasih Tuhan. Yang mencari pekerjaan, berikanlah pekerjaan bagi anak kami Tuhan, supaya anak kami bersukacita
Yang merindukan anak, berikanlah anak bagi keluarga lepas tua. Terpujilah Engkau Tuhan buat kehidupan kami. Segala kerinduan kami serahkan kepadamu. Engkau yang memberikan yang terbaik bagi hidup kami. Ya Tuhan, kami juga memohon kepadamu. Segala kekurangan kelemahan kami dalam hidup kami, ampunilah kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Inilah doa dan permohonan kami yang tidak sempurna, tapi kami yakin dan percaya Engkau pasti menyempurnakannya. Sebab kami percaya kepada Yesus Kristus yang Maha Baik. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Jadilah kehendak-Mu. Amin. Persembahan kepada petugas kami persilakan. Firman Tuhan berkata kepada dirimu, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerawan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin.
Kita sambut melalui lagu pujian kita nomor 150 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas segala berkat dan pimpinan sepanjang minggu yang kami lalui bersama Tuhan. Engkau selalu ada bersama dengan kami, dan saat ini Engkau kembali mempersatukan kami di rumah-Mu yang kudus dengan berbagai kerinduan permohonan. Biarlah Tuhan Engkau boleh mendengarkan segala seruan dan doa kami, sehingga kami yang hadir pada saat ini hanya boleh menemukan jawaban hanya melalui kebenaran firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan kami. Engkau berkati Tuhan di saat kami mendengarkannya. Dalam Yesus kami berdoa, jadilah kehendak-Mu. Amin. Salam. Firman Tuhan untuk kita saat ini. Mari kita buka Alkitab kita dari Matius pasal 14 ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Kalau sudah dapat, saya akan membaca untuk kita semua. Mari kita mengikuti dalam hati kita masing-masing. Kita mulai. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakar. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau anak Allah." Amin. Sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan.
untuk kita saat ini. Kepada Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita dikatakan, berjalan di atas masalah. Berjalan di atas masalah. Bagaimana kita dapat membayangkan kita selalu dapat berjalan sekalipun kita berada di dalam permasalahan. Kalau dikatakan selama kita hidup di dalam dunia ini, kita tidak akan pernah lepas daripada permasalahan. Masalah merupakan salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Suka atau tidak, setiap manusia dikatakan harus menghadapinya. Oleh karena itu dikatakan bahwa masalah itu datang tidak memandang usia. Kepada yang muda, kepada yang tua, semuanya kita akan menghadapinya. Kadang-kadang itu datang bertubi-tubi tanpa kita ketahui. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan mau katakan kepada kita, jadikan masalah itu sebagai pengalaman untuk membuat kita semakin dewasa dan kita berjalan di atas masalah. Jadi kita jadikan masalah yang kita hadapi itu dikatakan sebagai pengalaman untuk membuat kita semakin dewasa di dalam iman, sehingga kita mampu untuk berjalan di dalam masalah itu. Ada beberapa hal yang kita mau renungkan bersama. Bagaimana kita dapat berjalan di atas masalah hidup kita? Pertama, harus dalam ketaatan. Dikatakan kita harus berjalan dalam ketaatan. Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk mendahului ke seberang. Dan murid-murid pada saat itu taat, tidak menolak dan tidak menyangkal Yesus. Mereka taat apa yang diperintahkan Tuhan. Kita lihat ketaatan itu membawa mereka dapat melihat kedahsyatan atau mukjizat yang sangat luar biasa. Di saat kita taat dan di saat murid-murid taat, mereka melihat kedahsyatan dan mukjizat yang sangat luar biasa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan mereka. Dan ketika tidak taat pada perintah Tuhan, maka dikatakan kita tidak dapat melihat mukjizat. Bahkan mengalami suatu masalah yang rumit, tidak menemukan jalan keluar. Bahkan dikatakan kita akan selalu menemukan jalan keluar. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, ketaatan itu penuh pengorbanan. Karena dikatakan ketaatan itu akan mendatangkan berkat yang besar. Kita lihat Abraham taat sehingga Tuhan memberkatinya. Ketaatan itu mendatangkan keselamatan. Nuh taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, membuat bata, juga selamat keluarganya. Ketaatan itu mendatangkan mukjizat. Kita melihat pesta kawin di Kanaan yang kekurangan anggur. Para pelayan pada saat itu taat apa yang diperintahkan kepada mereka. Ketaatan itu mendatangkan keberhasilan. Kita lihat pengalaman hidup Yosua. Dia tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Di saat dia tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka dia diberkati, maka dia berhasil. Bapak, Ibu, dan Saudara. Kemudian yang kedua dikatakan, kita mampu berjalan di atas masalah bila kita memiliki hidup di dalam doa. Apa yang dilakukan oleh Yesus setelah dia memberikan makan 5.000 orang, 5 roti 2 ikan, dia pergi berdoa dan meninggalkan murid-murid. Dia berdoa dengan sendiri. Kita lihat dia menaikkan doa. Doa yang merupakan napas kehidupan orang yang percaya. Doa itu dikatakan mampu menarik kuasa Allah bekerja di dalam kehidupan kita, sehingga dikatakan doa yang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa adalah jalan menghantar kita untuk bertemu dan berhubungan dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah. Oleh karena itu dikatakan selama kita punya kehidupan berdoa, maka selalu ada kuasa dan mukjizat dalam hidup kita. Di saat kita masih senantiasa membangun menara doa melalui persekutuan dengan Tuhan, maka kita akan memiliki kuasa dan mukjizat di dalam kehidupan kita.
Di saat kita tidak ada lagi doa, tak ada lagi mujizat, tak ada lagi puasa, tak ada lagi kebahagiaan. Kemudian Bapak Ibu dan Saudara, yang ketiga dikatakan kita harus bertindak di dalam iman. Sering kita punya mimpi, sering kita punya harapan, sering kita punya cita-cita, tetapi tidak ada tindakan. Aku mau jadi ini, tapi belajar malas, kan gitu ya. Bagaimana pula? Apalagi dalam situasi COVID seperti ini, kalau tidak inovatif, kreatif, bagaimana untuk belajar, kan gitu. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ketika Petrus melihat Yesus berjalan di atas air, Petrus punya mimpi yang besar. Dia ingin juga berjalan di atas air seperti Yesus. Nah, jadi ada mimpinya, ada tindakannya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, di saat itu Petrus berkata, waktu Yesus berada di tengah laut, kalau Engkau itu benar Tuhan, suruhlah aku juga berjalan di laut itu. Jadi dia punya pengharapan, dia punya mimpi dan punya cita-cita harus sama seperti Yesus bisa berjalan di atas air. Bung Karno berkata, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, katanya. Bagaimana untuk mencapainya itu? Jadi Bapak Ibu dan Saudara, dikatakan bertindaklah dengan iman. Petrus tidak hanya bermimpi, tetapi dia bertindak dengan iman, berjalan di atas air, berjalan di atas masalah. Kan dia berjalan di atas masalah kalau dia tenggelam. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, bukan hanya kita memiliki cita-cita pengharapan, tapi harus ada tindakan yang harus kita lakukan. Coba kita lihat contohnya, Sakeus. Dia orangnya pendek. Dia berusaha untuk bertemu Yesus. Dia memanjat pohon sekalipun orang banyak pada saat itu melarangnya. Tetapi akhirnya Yesus berkata, Sakeus, turunlah dari pohon. Yesus sendiri yang menyuruh dia. Lalu dia bertemu. Ada tindakan, kan gitu. Ada tindakan, ada usaha, ada perbuatan. Tidak hanya harapan gitu-gitu. Saya mau bertemu dengan Yesus, saya mau bertemu dengan ini, tapi tidak ada tindakan. Kemudian Bartimeus, sekalipun dia buta tidak bisa melihat, tetapi dia tetap berteriak, memanggil nama Yesus, walaupun orang banyak pada saat itu menegurnya, tapi semakin keras dia panggil nama Yesus, dia juga menanggalkan jubahnya. Akhirnya Tuhan memberikan kesembuhan kepadanya. Itu yang dialami Bartimeus pada saat itu. Kemudian wanita yang 12 tahun pendarahan, banyak orang yang menghalangi dia untuk datang kepada Yesus, tetapi dia tetap berjalan. Dia mau berkata bahwa apabila jubahnya kujamah, aku akan sembuh. Dan dia juga, Yesus juga pada saat itu melepaskan jubahnya. Itulah keyakinan, itulah tindakan. Di mana keyakinan kita? Di mana iman kita? Di mana tindakan yang sudah kita perbuat? Jadi kita lihat Bapak Ibu dan Saudara, iman yang menentang segala kemustahilan, itu yang kita lihat di sini. Iman yang dapat memindahkan gunung, iman yang menyelamatkan kita, iman yang mengalahkan dunia ini. Oleh karena itu orang benar itu hidup oleh iman. Orang benar itu hidup oleh imannya. Sehingga kita dengarkan apa yang dikatakan Yesus kepada orang dulu, bahwa jadilah sesuai dengan iman. Jadilah kepadamu sesuai dengan iman. Jadi semua akan terjadi dalam hidup kita sesuai dengan iman kita. Ya kalau iman kita seperti itu, ya seperti itulah kita terima. Kan gitu. Kita tidak akan dapat berjalan dalam permasalahan. Kita berkata kita mau percaya kepada Tuhan di saat kita mengalami himpitan dan apa, lalu kita tidak lagi percaya bahwa bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Yang selanjutnya, kita harus sabar menantikan pertolongan Tuhan. Kadang-kadang itulah iman kita. Mau semua sukses, beres tak ada.
Kita tidak sabar menantikan pertolongan Tuhan. Tetapi kita lihat Petrus, ketika Petrus diterpa badai, dia mulai tenggelam. Petrus segera memanggil Yesus dan dia sabar menanti pertolongan Tuhan. Kadangkala masalah ingin menenggelamkan kita, Bapak Ibu. Tetapi bagaimana kita dapat senantiasa bertahan menghadapi? Kadangkala masalah ingin membuat kita putus asa, stres, bahkan sebagainya. Tapi dikatakan sebagai anak Tuhan dalam Mazmur 91 itu kita harus sabar. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, walaupun kapan itu kan. Itu yang menjadi permasalahan. Pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat, walaupun itu kapan. Yang pasti kita harus senantiasa sabar menantinya. Itu yang Tuhan katakan kepada kita. Bagaimana kita tetap sabar untuk menantikan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Kemudian selanjutnya dikatakan, supaya kita mampu berjalan dalam permasalahan hidup kita, fokus kepada Yesus. Pernah kita fokus kepada Tuhan? Kadang-kadang kita fokus kepada orang lain, fokus kepada pekerjaan, fokus kepada permasalahan, fokus kepada Tuhan jarang sekali. Kan gitu. Coba kita lihat para Buddha di saat bersemedi, benar fokus. Mau ada ular apa segala macam, tetap fokus. Bisa kita seperti itu. Di saat kita tidak fokus kepada Tuhan, apa yang ada pada kita? Masalah besar, kebimbangan. Di saat kita tidak mampu fokus kepada Yesus, maka kita akan memiliki kebimbangan dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi di dalam Kristus, itu yang kita tidak sadari di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Kebimbangan membuat kita tidak lagi mampu melihat kebenaran yang ada di dalam Tuhan. Maka kebimbangan itu mulai menguasai hidup kita. Di saat kita tidak mampu lagi berfokus kepada Tuhan, di saat itu juga kita tidak mampu lagi berjalan di dalam permasalahan hidup kita ini. Kemudian setelah itu semua terjadi, setelah murid-murid fokus, setelah murid-murid sabar pada saat itu, dan setelah mereka taat dan hidup di dalam doa, mereka melihat semuanya. Lalu mereka setia menyembah Tuhan. Keputusan mereka setia menyembah Tuhan. Setelah badai dan angin reda, orang-orang yang ada di perahu pada saat itu semuanya menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Allah berkata di atas pujian dan penyembahan. Penyembahan itu dikatakan adalah respon kita, sikap kita, kata-kata kita terhadap keagungan dan kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Itulah respon kita kepada Tuhan. Itulah respon murid-murid pada Tuhan pada saat itu. Jadi sehingga Bapak Ibu dan Saudara, penyembahan yang sejati adalah memuji Allah. Sekalipun harus mengalami penderitaan dan mengucap syukur, meskipun sedang susah, berserah diri, meskipun kita lemah, mengasihi Dia ketika Dia terasa jauh dari kita. Di saat seperti ini dalam COVID-19 ini, bagaimana kita berjalan? Apakah ada kreatif? Apakah ada tindakan yang kita lakukan? Kalau tidak hanya berserah-serah, udah takut, jangan ini, jangan itu, semuanya serba ditakut-takuti. Tak ada kekuatan, tak ada peneguhan dalam diri kita. Tapi kita lihat Petrus pada saat itu dia fokus hanya kepada Yesus. Memang banyak permasalahan itu di sisi kita, di dalam hidup kita, tapi cobalah fokus kepada Yesus sehingga kita merasa damai dan sejahtera. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami tahu Tuhan banyak permasalahan yang menghimpit kami, membuat kami bimbang sehingga kami tidak mampu melihat kebenaran, membuat kami bimbang sehingga tidak ada pengharapan dan tindakan dan perbuatan bagi kami. Kami hanya pasif saja. Tapi pada saat ini, biarlah kami hanya berfokus kepada Tuhan, sehingga kami dapat taat, dapat berdoa. Dan di saat kami taat, kami memperoleh keselamatan. Di saat kami taat, kami akan diberkati.
Di saat kami taat, kami akan senantiasa memperoleh keberhasilan. Itulah yang dilakukan Abraham, itulah yang dilakukan oleh Nuh, itulah yang dilakukan hamba-hamba yang boleh senantiasa berserah kepada-Mu. Biarlah kami juga boleh merasakan itu semua, sehingga kami benar-benar diselamatkan, benar-benar diberkati, dan benar-benar berhasil di saat kami taat apa yang Tuhan perintahkan. Berkatilah seluruh jemaat-Mu ini Tuhan, yang boleh datang di hadapan Tuhan dengan puji-pujian dan persembahan. Berkati jemaat-Mu yang boleh datang dengan berucapan syukur dan persembahan dengan pertolongan. Jangan biarkan jemaat-Mu pernah berkekurangan, tetapi Engkau cukupkan mereka, bukakan tingkat-tingkat langit di saat mereka boleh memberi, sehingga mereka Tuhan tidak pernah berkekurangan di dalam hidup, tetapi boleh berkecukupan di dalam berkat Tuhan. Berkati jemaat ini, biarlah kami boleh merasakan sukacita dan sejahtera kesehatan di saat COVID-19 ini. Tetap kami memohon kepada-Mu, Engkau memberkati, biarlah semuanya itu berlalu dan kami boleh fokus hanya di dalam Tuhan. Terima kasih Yesus yang baik. Dengarkan doa kami yang boleh dosa kami berdoa dalam Yesus yang baik. Amin. Kita akan menutup ibadah kita. Kita akan bernyanyi dari buku nyanyian rohani kita nomor 31 ayat 2 nanti ke 20. Tuhan
Salam, selamat hari Minggu dan salam sehat untuk kita semua. Tuhan memberkati.